Seorang pria bersenjata membunuh lebih dari 40 orang pada kebaktian Minggu. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan genosida yang video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Penganiayaan Kristen meningkat di setidaknya 18 negara, menurut laporan baru dari Aid to the Church in Need. Menurut The Christian Post, kelompok Katolik melihat pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Kristen di 24 negara. Analisis 2020-2022 berjudul Dianiaya dan Dilupakan. Sebuah laporan tentang orang Kristen ditindas karena imannya 2020-2022. Menemukan bahwa orang Kristen di negara-negara tersebut menghadapi situasi yang lebih buruk atau sedikit lebih buruk. Negara-negara itu termasuk Afghanistan, Cina, Eritrea, Ethiopia, India, Mali, Mozambik, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Pakistan, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Turki, dan Vietnam. Uskup Nigeria Jude Arogundade mempresentasikan laporan itu kepada gedung parlemen di Inggris. Keuskupannya menjadi sasaran dan diserang awal tahun ini. Terjadi di Nigeria, katanya. Dunia diam karena serangan terhadap gereja, personelnya, dan institusinya telah menjadi rutinitas. Berapa banyak mayat yang dibutuhkan untuk menarik perhatian dunia? Menurut laporan tersebut, dari Januari 2021 hingga Juni tahun ini, sekitar 7.600 orang Kristen Nigeria dilaporkan dibunuh karena iman mereka. Di India, ada laporan sekitar 710 insiden kekerasan anti-Kristen, sebagian didorong oleh ekstremisme politik. Di Suriah, populasi Kristen turun dari 10% dari total populasi menjadi hanya 2%. Kebanyakan pendeta Bashawarda, Uskup Agung Erbil Katolik Kaldean, memperingatkan awal bulan ini bahwa agama Kristen diambang kepunahan di Irak. Menurut World Watch List, Open Doors USA, diperkirakan lebih dari 360 juta orang Kristen tinggal di suatu tempat di mana mereka menghadapi tingkat penganiayaan yang tinggi. Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Tadi saya lihat sebuah video dan video ini menceritakan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh kelompok-kelompok radikal ya, yang menganiaya orang-orang Kristen di berbagai tempat, saudara. Karena itu, saudara, saya
sangat prihatin dan juga sangat miris hati saya melihat perilaku kelompok-kelompok ini. Namun demikian kita nggak bisa buat apa-apa ya, karena kita juga nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita hanya bisa berdoa supaya kelompok-kelompok ini bertobat ya, tidak lagi melakukan kriminal seperti itu, karena itu sangat bertentangan dengan kasih ya, sangat bertentangan dengan kasih. Karena kasih itu seharusnya tidak melakukan penindasan kepada kelompok yang lain, walaupun kelompok yang lain itu minoritas. Kasih itu harusnya merangkul semuanya, tidak peduli dia suku apa, rasnya apa, agama apa, bangsa apa, seharusnya dia merangkul semua. Tetapi kebalikannya yang terjadi, yang kita lihat di video itu, saudara, justru kaum mayoritas ini menindas kaum minoritas, sampai gereja-gereja ya dianiaya dan diintimidasi supaya mereka meninggalkan Tuhan, tujuannya pasti. Nah, namun puji Tuhan, apa yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Terbukti di beberapa negara tadi ya, kurang lebih ada 18 negara kalau saya nggak keliru ya, itu saudara, pertumbuhan kekristenan itu luar biasa ya. Contoh di Turki ya, dan juga di Iran, pertumbuhan Kristen itu luar biasa. Juga di daerah yang lain lagi, Myanmar ya, pertumbuhan Kristen luar biasa. Oleh karena itu, kita jangan pernah takut dengan masalah, kita jangan takut dengan aniaya, kita jangan takut dengan intimidasi, kita jangan takut dengan yang istilahnya dikatakan mereka orang kuat, orang hebat. Kita takut sama Tuhan saja, karena takut akan Tuhan itulah yang membuat kehidupan kita bisa berkemenangan. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, video ini saya bagikan buat kita semua supaya kita bisa bersyukur, di mana di Indonesia kita belum sampai mengalami aniaya seperti itu ya. Yang kedua, saya bagikan video ini buat kita semua supaya kita mendoakan saudara-saudara kita yang di kurang lebih tadi 18 negara tadi ya, menghadapi aniaya-aniaya besar. Namun dalam situasi kondisi seperti itu, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka tetap mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat. Oleh karena itu, saudara, kita patut mendoakan mereka. Mari kita tundukkan hati pikiran kita doakan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di negara-negara Myanmar, Turki, Iran, dan yang lain-lainnya. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kepada mereka penghiburan, berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kuasa untuk menghadapi semua aniaya-aniaya, menghadapi semua tekanan intimidasi dari kaum-kaum mayoritas. Biar mereka, kaum-kaum mayoritas semua bertobat, Tuhan Yesus. Karena kaum mayoritas ini sangat menekan dan mengintimidasi, bahkan menganiaya orang-orang Kristen yang ada di beberapa negara. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua karyamu di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.